calon ketua OSIS. Pengucapan visi misi kami akan kami ucapkan secara bergantian. Pengucapan atau kata atau kalimat visi akan diucapkan oleh wakil saya yang bernama Victoria Grace. Visi kami sebagai calon ketua OSIS adalah menciptakan tata kelola organisasi yang harmonis, profesional, dan berintegritas. Terima kasih. Pembacaan misi akan saya bacakan sendiri. Misi kami ada 4. Yang pertama yaitu melaksanakan kewajiban untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan sekolah dengan siswa-siswi yang bertanggung jawab, berprestasi, dan penuh semangat dan berjiwa sosial yang tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan serta mengoptimalkan peran sekolah, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler guna untuk mengasah bakat siswa-siswi baik di akademik maupun di non-akademik. Yang keempat yaitu meningkatkan kebermanfaatan di sekolah maupun di luar untuk sekolah. Demikianlah visi-misi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan kepada untuk kelas saya dari 11 MIPA 3, alamat saya Abdul Pancul. Di sini saya akan membacakan visi misi dari kandidat nomor 02. Visi kami adalah menjadi wadah bagi siswa untuk menyampaikan atau mengembangkan aspirasi serta inspirasi dengan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang beriman, cerdas, kreatif, dan berpengetahuan, dan menjaga nama baik sekolah. Misi dari kami adalah 1. Menimbulkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kebersihan dan kedisiplinan sekolah. 3. Mengembangkan ekstrakurikuler sekolah. 4. Mengembangkan dan meningkatkan program kerja OSIS dari angkatan sebelumnya. 5. Mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 1 Lobalang dengan berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Sekian, terima kasih. baik, terima kasih untuk kandidat yang telah menyampaikan visi dan misinya. Kita berikan tepukan yang meriah untuk kandidat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada beberapa pertanyaan yang kami ingin sampaikan, tapi yang pertama, kira-kira karakter atau sifat apa yang kalian miliki yang bisa membuat orang lain menyenangi kalian, yang pada akhirnya akan memilih kalian? Itu yang pertama. Bu. Oke, untuk kandidat 02 kami persilahkan keluar terlebih dahulu. Kami memiliki sifat disiplin, berani, dan cermat dalam segala hal, dan menghargai suatu perbedaan. Nggak ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Dan kami juga adalah orang yang tegas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Bu, persilahkan duduk kembali. Baik, atau sifat apa yang kalian miliki yang menyenangkan, yang nantinya bisa membuat orang lain tertarik atau bisa memilih kalian ketika pemilihan berlangsung? Sifat yang saya miliki yang mungkin saya kagumi sendiri adalah sifat yang suka bekerja. Mungkin hanya sekian. Ikan, Ya, yang tambahkan. sifat yang saya kagumi dari diri sendiri yaitu pertama, saya sangat mudah beradaptasi di manapun. Yang kedua, saya peduli semua hal apapun tidak sepelekan hal sekecil apapun itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Mungkin nanti bisa ini perluas lagi ketika menyampaikan visi misi, karena apapun ceritanya itulah yang pertama dilihat orang dari kalian, sehingga orang akan tertarik untuk memilih. Jadi kesan pertama gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalian akan bergelut di sebuah organisasi intra di dalam.
dalam sekolah gitu. Jadi menurut kalian apa hubungan antara OSIS dengan sekolah gitu? Seberapa penting peran OSIS itu di sekolah? Ya, sekarang 01 yang keluar kan juga. Ya, jadi menurut saya peran penting OSIS terhadap sekolah itu sangatlah penting karena OSIS adalah merupakan organisasi di dalam sebuah sekolah. Jadi para siswa-siswa, jadi di OSIS lah siswa-siswa untuk ada masukan atau saran mengenai kegiatan atau prestasi-prestasi yang akan diikuti atau perlombaan yang akan diikuti di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat internasional akan di istilahnya OSIS lah yang berantara kepada guru untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi menurut saya OSIS adalah sebuah organisasi penting di dalam sekolah. Menurut saya, Menurut saya, Saya saya tambahkan OSIS adalah tempat untuk siswa memberi aspirasi dan inspirasi. Jadi OSIS berperan besar bagi anak sekolah. Ya, oke, terima silakan. Menurut kami, peran OSIS sangat penting. Peran OSIS sangat penting dalam kemajuan sekolah. Karena OSIS adalah sebagai wadah dalam kemajuan sekolah dan sebagai penggerak dan pengembangkan dalam segala hal kegiatan di sekolah. Demikianlah kegiatan dari kami. Terima kasih. Mau ditambahkan? Sama jawabannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mengenal memang sekolah kita, tapi selama kalian ada di sini, selama berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan sekolah ini, walaupun mungkin hanya beberapa kali, selebihnya itu dilakukan secara daring, apa masalah yang ada di sekolah kita ini menurut kalian gitu, yang perlu kita perbaiki? Setelah kalian jalani di sini bersekolah selama lebih kurang setahun. Boleh gurunya, boleh sekolahnya, fasilitasnya misalnya gitu. Kan kadang-kadang bisa dalam hati, kok seperti ini ya, berarti itu ada masalah di situ. Bisa dipahami pertanyaannya? Oke. Bisa? Sekarang kandidat 02 yang keluar. Itu menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Menurut kami, permasalahan yang ada di sekolah ini sejak saya berada di sini yaitu tentang kelalaian siswa dalam pelajaran. Banyak siswa yang aktif hanya untuk mengabsen, tidak ikut dengan pelajarannya. Sehingga kita masuk itu hanya cuma untuk mengabsen, untuk menghadirkan, untuk ada datanya kehadiran, bukan untuk pelajaran, untuk menambah ilmu. Sekian dari saya, akan ditambahkan oleh wakil saya. Sebagian ada juga guru yang lalai dalam memberikan tugas. Dia hanya memberikan absen tetapi tidak memberikan tugas. Dan itu juga banyak di kelas-kelas kami, guru yang tidak memberikan tugas. Demikianlah penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Menurut kami, kekurangan yang ada di sekolah ini adalah di dalam proses pembelajaran yang kurang efektif karena tidak diadakannya Zoom. Maka dari itu proses via Zoom harus dilaksanakan karena kita dapat bertatap muka serta bertanya langsung dengan guru. Sekian, terima kasih. Ada mau ditambahkan oleh calon wakilnya? Sama? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan. Sekarang kita mau dengar dengan permasalahan itu, kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan? Ya, jadi solusi yang kami tawarkan masalah-masalah yang tadi ialah dengan saling bekerja sama antara guru, kepala sekolah serta guru iptek agar via Zoom dapat dilaksanakan. Cara pelaksanaannya oleh guru-guru yang mungkin kurang mengerti di bidang teknologi atau aplikasi, contohnya via Zoom ini. Jadi terima kasih.
ditambahin? Sama. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Solusi yang kami ambil dari masalah yang kami ucapkan sebelumnya yaitu memberikan paket data kepada siswa dan melakukan Zoom di setiap mapel yang sedang berlangsung. Dan apabila guru tidak mengikuti proses pembelajaran, maka sebaiknya siswa menasihati guru atau menegurnya. Apabila tidak ada respon dari guru tersebut, maka sebaiknya siswa melapor kepada wali kelas agar wali kelas yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua kandidat. Tadi visi misinya sudah disampaikan cukup bagus. Nah, kira-kira untuk mendukung visi misi tadi, program unggulan apa yang sudah kalian rancang yang bisa kita kerjakan selama kepengurusan kalian ke depan? Program kerja yang kami rencanakan yang pertama yaitu sosialisasikan tata tertib sekolah. Bisa diposting di Instagram OSIS sekolah. Yang kedua, mengadakan bantuan sosial. Caranya bisa ditransfer, OVO atau Shopee Pay. Dan yang terakhir yaitu membuat konten edukasi tentang melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan yang baik. Bisa kontennya diposting di media sosial yang biasa digunakan oleh siswa-siswi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepukan untuk Program yang mungkin kami telah siapkan adalah program Semangat Lausi atau SMA Negeri 1 Lawang Bandung Bersih. Contohnya dengan menerapkan setiap pagi setelah apel mungkin akan diberi waktu 15 menit untuk kebersihan sebelum masuk ke kelas. Dan bila proses daring masih terus berlaku, maka program ini mungkin diterapkan dengan memberi jadwal kebersihan kepada setiap kelas dan memperwakilkan anggotanya untuk melaksanakan program ini. Dan program seterusnya kami akan membuatnya apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua anggota OSIS. Terima kasih. mau ditambahin? Cukup. Terima kasih. Dengan satu kesempatan dua orang penanya. Sebelah anak-anak yang bertanya. Kesalahan dimanapun, mau di rumah, di sekolah. Oke dok? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk kembali kepada kakak Dewi. Yang kedua kami silakan. Nama saya Diara Afeliza Busaragi. Saya akan bertanya untuk calon kandidat ketua OSIS SMP SMA Negeri 1 Lawang Bandung. Hal yang saya tanyakan, adakah hal yang ingin Anda ubah dari hidup Anda? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dea atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan kepada ketua dan wakil ketua untuk mempersiapkan jawabannya. Kandidat 01 terlebih dahulu. Pertanyaan dari kakak, kesalahan yang sering kamu lakukan yaitu terkadang lalai dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memiliki sifat egois. Misalnya mengutamakan kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, keras kepala. Terima kasih. Sama sifat kalian? Sama. Oke, kandidat 02. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak kami, Debbie Gloria. Pertanyaannya, kesalahan apa yang pernah kamu perbuat? Ya, saya menjawab, kesalahan yang saya pernah perbuat yaitu pertama, saya pernah ceroboh dalam waktu, seperti mensia-siakan waktu, bertele-tele waktu istilahnya. Itu aja. Langsung jawab yang Enggak, belum. Yang kedua dari Saya kesalahan yang saya perbuat mungkin ada banyak. Contohnya saat di rumah saya pernah melawan orang tua, dan saat di sekolah saya pernah kurang berdisiplin tentang waktu. Contohnya seperti terlambat sekolah
bolos. Mungkin hanya sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Pertanyaan kedua dari adik kalian sekarang ya, Diar Amerika. Kepada kandidat 02 kami persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari adik kami. Dia pertanyaannya, adakah hal yang Anda ubah dari diri Anda yang ingin Anda ubah? Yang pertama, saya tidak memberanikan diri berbicara di depan umum. Jadi setelah saya nanti pengurus OSIS, saya akan mengubah itu agar semua lebih baik lagi. Yang kedua, harus saya mengubah rasa percaya diri saya. Terlebih saya nanti jika diizinkan menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya akan mengubah sifat-sifat itu semua. Terima kasih. Terima kasih. Kepada ketua, calon ketua ya. Mungkin yang ingin saya ubah setelah saya mungkin akan terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Pulau Balang ini, yang akan saya ubah adalah sikap kedisiplinan tersebut agar dapat menjadi contoh yang baik bagi teman atau siswa-siswa lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kandidat 1 untuk menjawab pertanyaan dari adik kita. Ya. Pertanyaan dari adik kami yang akan kami jawab yaitu hal yang ingin kami ubah. Yang pertama yaitu lebih giat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama. Jika ada suatu permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan yang terakhir yaitu lebih berpikir matang-matang dalam mengambil suatu keputusan. Sekian dan terima kasih. Sama, baik sehati orang ini selalu. Oke, untuk sesi kedua kami buka juga 2 penanya. Saya ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika program yang kalian ingin laksanakan ini tidak terlaksana? Dari sebagai Pertanyaan kedua, Kakak. baik. Perkenalkan, nama saya Deni Prenangin. Saya dari kelas 12 PS2. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana cara Anda untuk menjalin hubungan yang baik dengan siswa, baik kakak kelas, adik kelas, siswa sekelas, ataupun guru selama Anda menjabat sebagai ketua atau wakil ketua di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah dicatat? Paham ya pertanyaannya ya? Yang ketiga dari kakak juga. Perkenalkan, nama saya Joji Tabor Sitorus, saya dari kelas 12 IPA 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian agar sekolah ini tetap dipandang positif, baik itu masyarakat maupun siswa sekolah dari luar? Terima kasih. Dari Regina, kemudian dari Kak Jenny dan Kak John. Ya. Regina. Oh. Regina. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kami Legina kelas 11 MIPA 2. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan jika program tersebut tidak terlaksana? Ya, kami akan membuat program evaluasi program. Disitulah kita akan rapat program apa yang tidak terlaksanakan. Maka dari itu kita akan mengganti program yang akan dilaksanakan untuk seterusnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama. Langsung pertanyaan kedua. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak kami yang ini. Cara menjalin hubungan yang baik yaitu dengan menerapkan sopan santun pada setiap kakak kelas, guru maupun adik kelas, agar visi misi yang kami ingin terapkan berjalan dengan lancar dan baik. Untuk dicontoh oleh sekolah maupun masyarakat dan masyarakat. Dan bila mana ada masalah dari kakak kelas maupun adik kelas, bisa disampaikan kepada kami pengurus OSIS agar kami dapat memberi solusi. Maka dengan itu, secara tidak langsung kita telah menjalin hubungan yang baik. Serta apabila program kami kurang bagus menurut kakak kelas selaku senior bagi kami, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran agar sekolah menjadi lebih baik.
karena tak ada sekolah yang hebat tanpa kerjasama yang kuat. Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga. Saya Pertanyaan ketiga dari kakak kami Joji Sitorus. Agar sekolah dipandang baik dan positif oleh masyarakat maupun siswa-siswi di sekolah lain, ialah dengan menunjukkan sikap yang patut dicontoh dan selalu menjaga nama baik sekolah pada saat di luar maupun di dalam sekolah, dan selalu ingin menyertakan sekolah dalam kegiatan yang positif. Contohnya mengikuti kegiatan penyuluhan serta aksi sosial pada desa-desa terdekat. Baik, tepuk tangan untuk kandidat paslon 2. Kami persilakan kembali. Kami persilakan kepada kandidat 01 untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari teman dan kakak-kakak kalian. Kami persilakan. Pertanyaan pertama dari teman kami, Regina, akan kami jawab. Secara garis besar, kami akan memastikan bahwa kami dapat melaksanakan program kerja yang kami buat. Tapi, jika program kerja tersebut tidak terlaksana, maka kami akan merumuskan masalah ini ke semua pihak OSIS agar melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jika ditanya secara individu, kami akan lebih gigih dalam menjalankannya dan berharap agar siswa-siswi dapat berpartisipasi dalam program kerja yang kami buat. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Kak Yeni akan saya jawab. Cara menjalankan hubungan yang baik yaitu saling menghargai perbedaan. Kedua, saling menyapa jika bertemu. Tiga, saling menasihati apabila ada yang berbuat salah. Yang keempat, menghapuskan sifat egoisme, sombong, dan tinggi hati. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dan yang terakhir, tidak menganggap remeh antar sesama. Pertanyaan ketiga dari kakak kami, Kak Joy, akan saya jawab. Yang pertama yaitu menjaga reputasi sekolah. Kedua, memiliki situs web yang dinamis dan menarik. Tiga, membuat teknik pemasaran atau buzz online. Yang keempat yaitu memiliki lingkungan belajar yang menarik dan menginspirasi. Yang kelima yaitu bangga dengan sekolah kita. Cukup. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kalian tak boleh divaksin. Perlukah siswa juga divaksin? Silakan berikan tanggapan Anda. Untuk yang pertama, kami persilakan paslon 01. Pertanyaan dari Ibu akan kami jawab. Di sini kami mempunyai dua pendapat, yaitu antara pro dan kontra. Pendapat pro yaitu perlu agar kekebalan tubuh terjaga dan lebih mudah jika ingin bepergian. Tapi jika hendak bepergian pun kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Jangan karena kita divaksin kita menjadi lalai dalam menjaga protokol kesehatan. Karena vaksin hanya dapat menambah kekebalan imun tubuh, bukan menghilangkan virus tersebut. Pendapat kontra, tidak, karena memiliki dampak buruk bagi seseorang. Contohnya jika divaksin tanpa mengecek terlebih dahulu kesehatan, yang dapat menimbulkan sakit seperti demam, kejang-kejang, muntah, dan lain-lain. Kedua, kontra Mbak. Silakan. Pendapat pro atau kontra? Kontra. Tidak, karena memiliki dampak buruk bagi seseorang. Contohnya jika divaksin tanpa mengecek terlebih dahulu kesehatannya. Kan di puskesmas terlebih dahulu kita dicek kesehatan kita, ditanya apakah kita mengalami ini atau tidak. Terus kita dicek tensi. Jika tinggi tidak akan divaksin. Maka dari itu yang lulus vaksin itu akan dicek dulu terlebih dahulu. Bukan tidak dicek. Nah, maka dari itu kita harus perlu vaksin karena vaksin merupakan syarat untuk kita siswa-siswi tatap muka. Terima kasih. Mau ditambah lagi? Jika kita melakukan
kegiatan tidak ada hal yang pasti. Semua juga ada yang tidak Tuhan. Mungkin terkadang ketika rumah sakit lalai dan langsung vaksin orang tersebut. Jika diperiksa terlebih dahulu, mengapa ada info atau situs setelah divaksin ada yang merasa kesakitan seperti yang saya uraikan sebelumnya? Oke, tanggapi lagi. Ya, mungkin kelalaian dari puskesmas akan ditangani oleh pemerintah. Jadi kita warga Indonesia, kita kan sudah menonton di TV kalau vaksin terlebih dahulu kita dicek. Kalau kita tidak dicek, maka kita beritahukan kepada puskesmas itu bagaimana, kenapa kami tidak dicek langsung divaksin. Kita tanyakan begitu. Jika dia tidak ada tanggapan, maka kita langsung saja laporkan ke atasan. Ya, jadi gitu. Terima kasih. Mau ditanggapi lagi? Mau ditanggapi lagi? Sudah. Artinya menurut kalian vaksin tadi ada yang pro, ada yang kontra, kan seperti itu? Seandainya kan begitu. Seandainya diwajibkan untuk vaksin, apakah kalian mau? Siap, sedia. Lanjut. Siap, Bu. Siap. Siap, kita lupa sekali dia jawab. Dengan catatan diperiksa terlebih dahulu. Oke, kasih tepuk tangan untuk lagi. Setiap kita melakukan kegiatan tidak ada hal yang pasti. Semua juga ada yang tidak Tuhan. Mungkin terkadang ketika rumah sakit lalai dan langsung vaksin orang tersebut. Jika diperiksa terlebih dahulu, mengapa ada info atau situs setelah divaksin ada yang merasa kesakitan seperti yang saya uraikan sebelumnya? Oke, tanggapi lagi. Ya, mungkin kelalaian dari puskesmas akan ditangani oleh pemerintah. Jadi kita warga Indonesia, kita kan sudah menonton di TV kalau vaksin terlebih dahulu kita dicek. Kalau kita tidak dicek, maka kita beritahukan kepada puskesmas itu bagaimana, kenapa kami tidak dicek langsung divaksin. Kita tanyakan begitu. Jika dia tidak ada tanggapan, maka kita langsung saja laporkan ke atasan. Ya, jadi gitu. Terima kasih. Mau ditanggapi lagi? Mau ditanggapi lagi? Sudah. Artinya menurut kalian vaksin tadi ada yang pro, ada yang kontra, kan seperti itu? Seandainya kan begitu. Seandainya diwajibkan untuk vaksin, apakah kalian mau? Siap, sedia. Lanjut. Siap, Bu. Siap. Siap, kita lupa sekali dia jawab. Dengan catatan diperiksa terlebih dahulu. Oke, kasih tepuk tangan.